pagi kami akan record dan sudah di-record. Jadi ini adalah bagian dari untuk menyebarluaskan informasi kegiatan. Jadi kalau ada peserta yang tidak berkenan untuk nanti ketika bicara rekamannya dipublikasikan, harap disampaikan karena salah satu hal yang paling sering muncul di sini, di Irlandia terutama ya, itu adalah concern bahwa seluruh peserta harus concern terhadap apa yang sedang berlangsung. Baik, pada kesempatan kali ini, terima kasih sudah hadir pada kegiatan Data Science Seminar online yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Irlandia. Ini merupakan acara yang rutin dilakukan setiap tahunnya karena tahun lalu juga ada. Namun kami bersyukur sekali karena ini spektrumnya lebih luas hari ini. Yang hadir pada kegiatan ini tuh tidak hanya dari Indonesia di Pulau Jawa, tapi juga dari pulau lain yang ada di Indonesia. Jadi kami berharap kegiatan ini bisa mendatangkan manfaat kepada seluruh peserta dan juga menambah pengalaman bagi seluruh pembicara. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama adalah pembukaan oleh moderator. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Abi Pratiwa Siregar. Saya merupakan anggota dari Divisi Penelitian dan Kajian atau biasa dipanggil ITKA PPI Irlandia periode kepengurusan 2022-2023. Kemudian setelah pembukaan dari saya nanti akan ada materi. Saya akan memperkenalkan narasumber, ada 3 orang. Kemudian nanti ada presentasi dari pemateri pertama, yaitu Fitria Wulandari, presentasi dari pemateri kedua, yaitu Zainul Arifin, dan yang ketiga adalah pematerinya Stefanus Bernard. Kemudian ada sesi tanya dan jawab. Jadi kepada seluruh peserta silahkan nanti untuk ke kolom chat menyampaikan pertanyaannya. Atau kalau dirasa nanti saya nggak mau tulis, saya orangnya sukanya nanya langsung. Ya silahkan nanti bisa resen. Tapi kami akan mengutamakan siapa yang lebih dulu menyampaikan pertanyaan, apakah lewat chat atau resennya. Dan yang nanti terakhir adalah penutup dan foto bersama. Besar harapan kami ketika nanti sudah selesai tanya jawab, tetap berada di sini. Kemudian nanti kita foto bersama sebagai kenang-kenangan. Kalau ternyata butuh untuk dikirimkan, nanti bisa menuju Instagram PP Irlandia. Baik, tadi perkenalan dari saya. Yang kedua adalah tadi perkenalan dari moderator. Kemudian saya akan menyampaikan biodata singkat dari masing-masing pembicara. Pembicara pertama, saya akan mulai dari pembicara pertama dulu, nanti materi, kemudian pembicara kedua materi, pembicara ketiga materi. Pembicara pertama adalah Fitria Wulandari atau biasa dipanggil Fitri. Fitri S1 di Universitas Harapan di Medan, Sumatera Utara, jurusan Teknik Informatika, lulus di tahun 2014. Saya tidak diberitahu kapan waktu masuknya ya, karena itu bersifat konfidensial gitu ya. Kemudian S2-nya di Kyungpook National University di Korea Selatan, jurusan Electronics Engineering. Dan selama mengikuti perkuliahan S2 menjadi Research Assistant di ini agak ini ya. Bahkan selain data science itu rumitnya adalah untuk membacanya. Jadi Research Assistant di Evolutionary Computation and Intelligence Systems Lab. Jadi bekerja sebagai research assistant di lab tersebut. Kemudian juga menjadi research field di meta heuristics, machine learning, dan optimization. Dan kembali lagi tidak diberitahu waktu masuknya, tapi waktu lulusnya tahun 2020. Nah, kemudian sejak tahun 2021, kalau ini disebutkan, melanjutkan perkuliahan S3 di University of Galway di Irlandia, jurusan Artificial Intelligence. Topiknya atau bidang penelitiannya itu adalah Hybrid Evolutionary Computation dan Interpretable Genetic Programming. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Fitri dipersilahkan. Thank you Mas Abi untuk perkenalannya. Langsung saya share screen ya. Bisa kelihatan kira-kira? Bisa. Oke. Nah, terima kasih kepada panitia dan seluruh partisipan yang telah bergabung pada hari ini. Dalam sesi singkat ini, saya akan membahas terkait interpretable machine learning model atau machine learning model yang dapat ditafsirkan dengan menggunakan genetic programming.
Seperti yang kita tahu, machine learning algorithms itu semakin canggih, semakin kompetitif, menjadi penting juga untuk kita sebagai expert untuk menjelaskan cara kerja bagian dalam model ini. Jadi memahami bagaimana machine learning sampai pada prediksi itu tidak hanya memupuk transparansi dan kepercayaan, tetapi juga itu memungkinkan validasi dan problem solving. Eh, jadi dengan mengungkapkan black box, kita dapat memperoleh wawasan tentang faktor, pola, dan bias yang mempengaruhi keputusan model. Jadi pemahaman ini itu sangat penting dalam aplikasi kritis seperti di bidang kesehatan, keuangan, autonomous vehicles, dan lainnya, di mana akuntabilitas, fairness, dan pertimbangan etis itu adalah yang terpenting. Eh, Tadi Mas Abi udah menjelaskan sedikit short bio saya. Ya, saya masuk di tahun 2010, Mas. Eh, di sampai lulus di tahun 2014. Kemudian di sela-sela itu di tahun 2016 saya awal datang ke Korea itu sebagai research assistant sebelum saya lanjut ke master. Saya lupa masukin saya sebagai research assistant di eh, Intelligent Robot Lab itu di jurusan Mechanical Engineering. Kemudian dari situ saya kepikiran untuk lanjut master dan tetap lanjut sebagai research assistant di Evolutionary Computation Intelligence Lab dari 2018 sampai 2020. Kemudian 2021 saya mendapatkan beasiswa di SFI Center Research Training Artificial Intelligence di University of Galway eh, sampai sekarang. Oke, jadi ini terminologi dari yang akan kita bahas hari ini. Eh, oke, jadi pada bidang machine learning ini kita telah menyaksikan peningkatan signifikan dalam prevalensi model kompleks termasuk deep learning, deep neural network yang telah mencapai kinerja luar biasa di berbagai domain. Namun, salah satu tantangan utama yang terkait dengan model ini adalah sifat black box bawaannya, di mana proses pengambilan keputusannya itu seringkali sulit untuk ditafsirkan dan dipahami. Eh, Kurangnya interpretabilitas interpretasi ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan, terutama di bidang-bidang kritis, seperti yang saya sebutkan sebelumnya di bidang kesehatan. Eh, Nanti Zain akan menjelaskan juga keuangan dan autonomous vehicles, di mana di kehidupan dan kesejahteraan manusia itu dipertaruhkan. Eh, jadi dalam kesehatan contohnya, interpretabilitas itu sangat penting untuk menjelaskan alasan di balik diagnosis medis. Jadi dokter itu sebagai user di sini contohnya memungkinkan untuk mempercayai dan memvalidasi sistem AI ini yang eh, harus mereka andalkan. Jadi mereka tidak bisa asal tebak aja kalau akurasi dari sistem itu salah. Eh, Kemudian di keuangan, contohnya interpretabilitas ini sangat penting untuk kebutuhan kepatuhan terhadap peraturan, penilaian resiko, kemudian memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi, deteksi penipuan, dan juga perdagangan. Kemudian juga autonomous vehicles, contohnya memerlukan model yang dapat ditafsirkan. Contoh pernah eh, kamera dari autonomous vehicles itu tidak mendeteksi pedestrian menyeberang, padahal pada saat itu ada seseorang yang menyeberang. Jadi ini untuk menjelaskan pengambilan keputusan mereka dalam skenario waktu nyata, sehingga ini dapat membangun kepercayaan dan memastikan keselamatan bagi para penggunanya gitu. Nah, jadi dengan mengatasi tantangan dari interpretabilitas ini, kita dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan dari model yang kompleks, jadi dapat memperdayakan pengguna dengan wawasan yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam eh, faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi dan hasilnya begitu. Jadi hasil dari interpretability ini kita dapat menjembatani kesenjangan antara pemahaman manusia dan machine learning model. Jadi ini dapat mendorong kepercayaan kita terhadap sistem AI.
Eh, Adapun dari interpretability machine learning ini mengacu pada pengembangan model dan teknik yang transparan yang sudah saya jelaskan tadi, dan beberapa teknik dari interpretability ini termasuk rule-based model, decision tree, dan linear model. Eh, di mana rule-based ini merupakan decision rules atau aturan keputusan yang mana memberikan pernyataan eksplisit yang dapat dengan mudah dipahami oleh manusia. Ini memungkinkan manusia untuk memahami bagaimana model sampai pada prediksinya. Kemudian untuk decision trees, ini adalah struktur hierarkis yang memecah keputusan kompleks menjadi urutan aturan yang sederhana dan dapat ditafsirkan. Jadi menjadikannya ini ideal untuk memahami proses pengambilan keputusan dan menangkap hubungan antara variabel. Uh, Lalu untuk linear model, ini seperti linear regressions atau logistic regressions, yang mana ada koefisien yang dapat ditafsirkan untuk menunjukkan besarnya dan arah pengaruh setiap feature terhadap hasil uh, hasil dari prediksi tersebut. Jadi um, intinya interpretability model ini atau model yang dapat ditafsirkan ini memberikan transparansi dengan cara eksplisit mengungkapkan aturan, keputusan, dan hubungan yang mendasari dari kontribusi pada prediksi akhir. Jadi memungkinkan untuk pengguna untuk dapat mempercayai dan memfasilitasi perilaku dari model tersebut, begitu. Lalu apa hubungannya dengan symbolic regression? Jadi symbolic regression ini adalah machine learning teknik yang bertujuan untuk menemukan ekspresi atau rumus matematika yang paling sesuai dengan kumpulan data tertentu. Jadi tanpa membuat asumsi apapun tentang bentuk fungsional dari hubungan yang mendasarinya. Jadi tidak seperti model regresi yang biasanya atau yang model regression yang tradisional yang mengandalkan fungsi matematika yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi symbolic regressions ini menggunakan kombinasi genetic programming, nanti saya jelaskan genetic programming, dan optimization teknik. Jadi optimization teknik ini seperti kita mengambil keputusan dari mana kita mau contoh kita mau mengambil pada satu model matematika ini akurasinya itu dapat uh, mau yang lebih tinggi atau yang lebih buruk. Untuk tentu kita mau yang lebih baik gitu. Jadi symbolic regressions ini menggunakan kombinasi dari genetic programming dan optimization gitu untuk mengembangkan dan mencari ekspresi matematika yang paling sesuai. Sebagai contoh, ini ada simple dataset dengan menggunakan satu independent variable. Bagaimana kita akan memilihnya? Sebenarnya ada uh, ada uh, contoh dari simple simple dataset ini di mana ada satu independent variable dan bagaimana apa relationship antara variable X dan Y. Kita mungkin bisa menggunakan linear regressions atau mungkin kita bisa menggunakan exponential regressions. Lalu bagaimana kita akan memilih? Sebenarnya ada beberapa mekanisme mendasar yang menghasilkan data, tapi untuk contoh case simple ini, kita bisa saja menggunakan linear regressions atau exponential regressions karena exponential regressions atau linear regressions itu sungguh sangat simple ya. Di mana kalau koefisiennya positif, hasilnya ke depannya prediksi ke depan akan positif. Namun kalau misalkan koefisiennya negatif, prediksi untuk hasil ke depannya juga negatif. Namun untuk case-case yang cukup kompleks, kita dapat menggunakan symbolic regressions yang mana ini dapat menemukan bentuk bersamaan dan koefisien secara bersamaan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menggunakan symbolic regressions, yaitu dengan satu cara genetic programming. Jadi genetic programming ini adalah bagian dari
evolutionary algorithm, satu keluarga dengan genetic algorithms. Kalau teman-teman semua pernah dengar dengan genetic algorithms, ini yang mana mensimulasikan proses seleksi alam untuk secara iteratif mengembangkan populasi ekspresi atau program matematika yang dapat memecahkan masalah tertentu. Ini base idenya dari biologi sebenarnya, seperti ada dua parents, kemudian ada kawin silang, kemudian ada mutasi dari genetiknya, seperti itu. Nah, ini dikembangkan oleh John Koza. Dia melanjutkan ide genetic programming ini dari profesornya sendiri, yaitu John Holland. Eh, em, Kemudian regression via genetic programming ini uh, genetic programming ini expressing model atau expressing program dengan cara matematika algebra, sintaks dalam pohon. Dan genetic programming ini secara random dari populasi yang kita inginkan akan secara otomatis membuat program atau model atau equations, dan kemudian nanti akan dari model dari program itu kita akan mendapatkan matrix seperti contohnya R-square atau RMSI. Kemudian symbolic regression ini dimulai dengan populasi awal. Contoh ini ada expression tree. Ini ada salah satu contoh di mana expression tree ini melambangkan model matematika seperti 3 kali X tambah 7. Jadi dari populasi awal ini secara acak akan direpresentasikan sebagai pohon, di mana setiap node itu berhubungan dengan operasi dan variabel. Ini ada terminal, terminal itu seperti plus, minus, division, atau multiplication. Sedangkan untuk leaf-nya, untuk leaf-nya ini bisa berupa variabel seperti X1, X2, ataupun juga bisa konstan seperti number. Kemudian bagaimana cara regressions ini bekerja, genetic programming ini bekerja. Jadi contohnya di sini kita memiliki 4 equations, 4 pohon, di mana setiap pohon, setiap equations ini memiliki nilai R-square atau RMSI yang berbeda-beda. Seperti kita lihat di sini, semakin banyak kompleksitas, jadi setiap nodes di sini ini merupakan satu complexity. Contoh di sini kita ada lebih 1, 2, 3, 7 complexity ini mendapatkan RMSI lebih rendah, di mana kita setiap model itu kita inginnya RMSI rendah dan juga R-square tinggi, gitu kan. Jadi di sini kita lihat ada 3 complexity dari satu model, tapi R-square-nya lebih rendah. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin yang kompleksitinya lebih banyak, tapi hasil dari RMSI ini, hasil dari R-square atau RMSI ini lebih baik. Begitu. Nah, bagaimana cara genetic programming ini bekerja? Seperti yang saya jelaskan atau sebutkan sebelumnya. Jadi diawali dengan 2 parents. Dari contoh 4 model ini kita memilih 2 parents, 2 tree sebagai yang nantinya akan digunakan sebagai parents. Contoh kita ambil tree kedua atau equation kedua dan equation keempat untuk dijadikan sebagai parents. Kemudian kita lakukan reproduction, yaitu dengan cara crossover. Dari equations kedua itu kita memilih 1 di awal ini, dan dari equations kedua kita memilih 3 dari yang terakhir ini. Kemudian kita swap subtrees dari 2 parents tersebut untuk melihat apakah hasilnya ini jauh lebih baik atau tidak, seperti itu. Nah, jadi ide dari genetic programming ini adalah
sebuah teknik yang terinspirasi dari evolutionary computation, yang mana genetic programming ini secara random akan bergenerasi secara terus-menerus sesuai dengan input dari hyperparameters yang kita masukkan awalnya. Kemudian setiap generations ini akan memberikan fitness, akan memberikan nilai yang lebih baik, di mana di saat yang kita mau itu akan ketika kita sudah menemukan fitness atau model yang sesuai dengan yang kita mau, kita bisa melakukan pemberhentian. Kemudian yang tidak dipakai itu akan dibuang gitu. Uh, dan karakteristik dari genetic programming ini interpretable. Kenapa interpretable? Karena programnya itu direpresentasikan secara pohon, tree format, dan setiap dari nodes ini merepresentasikan nilai-nilai tertentu, seperti yang untuk terminal di sini ini merupakan function, dan leaf nodes ini merupakan bentuk variabel dan konstannya. Nah, di sini saya memasukkan neural network dan random forest karena seperti kita tahu, neural network dan random forest ini merupakan black box, model black box, yang mana susah diinterpretasikan. Neural network itu decentralized, begitu banyak neuron atau jaringan yang ada di dalamnya, sehingga kita tidak tahu apakah model ini dapat kita percayai atau tidak. Dan juga sama dengan random forest, ini cenderung sangat dalam, dan ini membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk membacanya. Jadi dengan contohnya dari neural network, kita mendapat contoh inputnya, kita menggunakan neural network, kemudian menggunakan genetic programming untuk dapat mentranslatekan atau membuat melihat apakah model dari neural network ini dapat diinterpretasikan atau dapat ditafsirkan dengan melalui genetic programming gitu. Ini sebagai contoh ada satu dataset dari Wine dataset, dan contoh dari genetic programming hyperparameters ini adalah seperti ini. Jadi kita melakukan input untuk populationsnya, ini ukuran dari populasinya. Kemudian kita mau nilainya itu yang terbaik, dan ini generasinya itu secara jadi ketika kita melakukan running data secara sampai 100 kali, data ini akan beriterasi untuk mencari hasil yang terbaik. Dan untuk operator yang ada adalah plus, multiplication, minus, dan division. Dan operator yang untuk unary-nya itu ada logaritma dan sinus. Kemudian jadi dari hasil when datasets ini kita dapat melihat optimizations dari hasil genetic programming tersebut. Jadi kita bisa memilih model mana yang ingin kita aplikasikan ke dalam model yang kita bangun, seperti itu. Kira-kira demikian presentasi yang saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Fitri atas penjelasannya. Saya harap Jadi, dipahami. oh ya, yang hadir di sini adalah ini ya, para penikmat data science. Jadi satu clue sebelum masuk ke pembicara selanjutnya, bahwa sama halnya dengan di Indonesia, di Irlandia juga data science itu merupakan suatu sektor yang
memiliki potensi yang cukup besar begitu ya, karena seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi ini suatu hal yang worth to fight gitu. Jadi kita pelajari lebih dalam untuk kemudian kita bisa menangkap peluang yang hari ini ada dan yang akan datang. Baik, terima kasih. Bagi yang mau bertanya ke Kak Fitri nanti bisa di kolom chat langsung. Sampaikan langsung pertanyaannya kepada siapa untuk lebih pastinya. Kemudian kita masuk ke pembicara yang kedua, yaitu adalah Muhammad Zainul Arifin, lulusan S1 Bioinformatika ILLL. Nanti kalau ada yang mau nanya ILLL, itu eh, ada kepanjangannya, tapi saya singkat saja ILLL karena kampusnya sudah terkenal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah setelah lulus dari S1, langsung kalau kita kenal dengan nama fast track, langsung lompat ke S3. PhD student in Bioinformatics and Systems Biology Medicine at University College Dublin, tepat berada di ibu kota negara Irlandia. Dan tidak perlu ditanya bagaimana Zain bisa lompat dari S1 ke S2, tidak S2 langsung ke S3, karena kami pun yang di Irlandia masih terkagum-kagum dengan Zain sampai hari ini gitu ya. Kemudian Zain adalah Ketua PPI Irlandia periode 2022-2023 dan sekaligus anggota Komisi Teknologi PPI Dunia. Dan yang terakhir, dari biografi yang singkat ini, Zain adalah penerima Marie Curie and Science Foundation Ireland Research Fellow. Jadi untuk lebih detailnya nanti bisa dijelaskan oleh Zain. Kepada Zain, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Abi. Pertama kali saya ingin apresiasi banget kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, yang udah hadir pada acara seminar online kita pada hari ini. Ini ramai sekali ya, meskipun ini weekend, teman-teman semangat gitu mendengarkan acara seminar itu. Jadi saya terima kasih banget untuk teman-teman semua. Oke, jadi tanpa membuang waktu, ini slide saya kelihatan ya? Semoga kelihatan. Terlihat. Baik, terima kasih banget informasinya. Ini mau bahas sedikit saya tentang penggunaan AI untuk genetika dan penyakit ya, kira-kira gitu. Kalau bahasa Inggris Artificial Intelligence for Genetic and Disease. Tapi di sini saya nggak akan terlalu membahas metode yang detail. Saya akan bahas overview aja. Bagaimana secara umum kita bisa menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas pengobatan dan terapi, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih lanjut mengenai metode atau hal-hal yang detail, silahkan aja ditanyakan nanti. Atau misalnya bisa saja konteksnya secara langsung, biar kita bisa ngobrol lebih serius, kira-kira begitu. Ini bahas sedikit. Ini saya yakin sih teman-teman yang di sini pasti udah pada tahu ya, apa itu AI. Gampangnya itu AI itu sebuah program atau kumpulan kode yang bisa kita gunakan, yang bisa mempelajari sesuatu hal dan terus bisa mengaplikasikan itu ke hal-hal yang lain gitu. Misalnya kayak kita bisa ngajarin AI buat merecognize muka misalnya, atau kita bisa ngajarin AI untuk mengkategorikan sesuatu, atau kita bisa gunakan AI untuk banyak-banyak hal lain gitu. Dan sebenarnya AI ini banyak sekali ya scope-nya. Kayak macam coba saya pointer sebentar. Banyak sekali scope-nya, bisa digunakan di robotik, bisa digunakan untuk speech recognition, vision, dan lain-lain. Tapi fokusnya saya pada hari ini itu lebih ke machine learning. Dan machine learning itu apa sih sebenarnya? Itu bagian dari AI, salah satu scope dari AI, di mana banyak sekali metode-metode di dalam sini. Yang paling simpel tadi yang Kak Fitri bahas itu namanya regression. Jadi di machine learning ini kita bisa menggunakan AI untuk memprediksi sesuatu, atau mengkategorikan sesuatu, kira-kira begitu ya. Dan banyak sekali fungsi-fungsi dari machine learning tersebut. Yang ini pasti hype sekali teman-teman tahu, ada ChatGPT, di mana kita bisa ngechat sama robot, tapi robotnya ini sangat manusia sekali menjawab pertanyaan kita, dan sangat serba tahu begitu ya. ChatGPT bisa juga untuk hal-hal yang bersifat game gitu. Misalnya teman-teman pasti pernah dengar Deep Blue di tahun, lupa saya tahun berapa. Tapi Deep Blue berhasil mengalahkan Kasparov
pada tahun itu, dan sejak saat itu manusia tidak bisa mengalahkan mesin lagi dalam permainan catur. Bisa juga untuk trading, untuk forecasting, finance begitu ya. Dan yang kita pasti pernah dengar juga autonomous driving vehicle, untuk chatbot. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah penggunaan machine learning di kesehatan, di medicine gitu. Jadi ini fokusnya pada hari ini yang mau saya sampaikan. Nah, kebetulan topik research PhD saya pada saat ini itu terkait dengan cancer. Sebelumnya dulu saya pernah bekerja juga, tetapi nggak di bidang cancer. Saya dulu pernah bekerja di bidang bayi tabung ya. Tapi yang S3 ini kebetulan kembali ke cancer lagi saya. Dan mungkin ada juga tadi saya teman-teman di sini yang dari bidang biologi, mungkin lebih tahu tentang cancer daripada saya. Tapi saya mau jelasin sedikit saja bahwa cancer ini merupakan penyakit yang kompleks. It is a complex disease. Kenapa disebut kompleks? Karena meskipun misalnya penyakitnya satu, misalnya skin cancer lah, melanoma gitu kan, belum tentu pengobatan yang kita berikan bisa bekerja kepada melanoma tersebut. Nggak kayak misalnya, apa contohnya ya, TBC misalnya. TBC itu kan disebabkan oleh bakteri kalau nggak salah. Ya, jadi penyebabnya apa, penyakitnya apa gitu. Tapi kalau misalnya kansernya agak beda. Penyebabnya bisa banyak hal, tapi hasilnya cancer gitu. Jadi dan penyebabnya itu bisa dari banyak-banyak hal ya, bisa mutasi di sini, bisa mutasi di sana, bisa dari sini. Jadi sangat kompleks sekali. Dan untuk pengobatannya sendiri ada banyak ya. Ada yang paling baru sekarang, mungkin teman-teman pernah dengar imunoterapi, ada radioterapi, kemoterapi, dan surgery ya. Itu sedikit tentang kanker. Ini mau apa namanya, cerita sedikit tentang cerita namanya Emily Whitehead. Jadi di tahun 2012 ada seorang gadis yang bernama Emily Whitehead, orang Amerika, dia berumur 6 tahun dan dia terkena lymphoblastic leukemia, gitu ya, white blood cancer. Dan setelah 16 bulan kemoterapi, kansernya relapse. Dan pada saat itu di tahun 2012, dokter-dokter bilang, oh ini kemungkinan besar anaknya tidak akan selamat begitu. Setelah dicoba berapa kali. Tapi di tahun 2012 ada pengobatan yang cukup revolusioner pada saat itu yang bernama CAR T-cell therapy. Jadi, CAR T-cell therapy ini pada tahun 2012 ini masih di fase yang sangat awal, di fase yang sangat awal dan belum pernah dicoba ke manusia. Jadi ini Emily Whitehead merupakan manusia pertama yang dicobakan CAR T-cell therapy. Dan gampangnya CAR T-cell therapy itu jadi darahnya ditarik dari tubuh, nah, terus T-cell ini sel yang bisa membunuh kanker sel itu diisolasi, terus diprogram sebagaimana mungkin agar bisa membunuh kanker sel. Gampangnya kira-kira begitu. Terus dimasukkan lagi kembali ke dalam tubuh dan harapannya T-cell ini dapat membunuh kanker sel, kira-kira begitu. Dan berhasil, luar biasanya begitu. Dan Emily Whitehead ini sekarang sebagai manusia pertama yang sembuh dari CAR T-cell terapi, dia mendirikan foundation sendiri. Ini foto dia tahun lalu kalau nggak salah, atau 2 tahun lalu. Dari yang ini bayi ya, bukan bayi sih, dari balita. Sekarang sudah 10 tahun cancer free begitu. Dan ketika dia sembuh, sempat bertemu juga dengan Presiden Obama ya, karena ini hal-hal sangat luar biasa begitu. Pertama kalinya bisa sembuh dengan metode terbaru. Dan karena dia ketemu sama Obama, dia bolos kelas dan ditulis langsung oleh Pak Presiden bahwa mohon maaf, Emily nggak bisa masuk sekolah karena lagi ketemu sama saya gitu. Jadi keren sekali story-nya. Oke, tapi hubungan ini sama AI apa? Tadi saya banyak ngomong tentang cancer, tapi ini AI-nya belum kesentuh ini. Ini saya mau bahas dikit ini sama machine learning. Jadi proses bagaimana metode Indonesia ini sangat kompleks ya, terutama
ketika mungkin orang-orang biologi paham ini, jadi di biologi itu banyak sekali yang bisa ditargetin. Tapi mana yang mana mau kita target? Bagaimana kita bisa menemukan dan mengengineer T-cell kita sehingga itu bisa membunuh kanker sel, mana yang harus kita target gitu proteinnya. Jadi ini saya mau cerita dikit. Eh, Contohnya ini ya teman-teman. Jadi itu manusia itu ada sekitar 20.000 20 ke 23.000 gen. Jadi banyak sekali. Dan di tiap sel itu bisa beda-beda ekspresinya dan segala macam. Jadi sangat kompleks sekali. Jadi mana yang harus kita target gitu? Karena sangat kompleksnya ini. Terus ini contohnya ya. Tadi itu contohnya di leukemia. Ini contohnya yang lain di glioblastoma. Salah satu yang masih kurang bisa diobatin dengan CAR T-cell terapi. Jadi mereka ngelakuin yang namanya CRISPR-Cas9 screening. Jadi dari 200 gen, mereka coba screen tuh mana yang paling potensi untuk dijadikan target gitu kan. Dan mereka pasti menggunakan foundation dari data science untuk menemukan hal ini. Begitu. Dan setelah mereka seleksi lebih lanjut dan mereka lakukan survival analysis, melakukan banyak-banyak hal, ketemu nih ada 2 kandidat gen, namanya NPLock4 sama REL-A. Mungkin teman-teman di biologi pasti kayaknya pernah dengar, terutama di bidang imunologi cukup terkenal 2 gen ini. Dan yang mereka temukan adalah 2 gen ini ternyata dapat ditarget dan bisa di sini kontrol. Ini yang punya ini tumor sel itu langsung berkurang begitu. Jadi 2 gen ini merupakan target dasar potensial gitu. Jadi menggunakan teori-teori dari data science dan bioinformatics analysis, kita bisa mengurangi target-target dari 200 lebih ke 2 target. Dan dari 200 ini juga sudah diseleksi ya dari 20.000 gen yang ada di manusia begitu. Jadi sangat jadi terus mengerucut begitu sudut pandangnya. Nah, ini membahas sedikit lagi tentang precision medicine. Mungkin pasti teman-teman pernah dengar ya kata-kata precision medicine, soalnya ini sangat hype ya di sekarang ini. Tapi apa sih sebenarnya precision medicine itu? Ini saya mau contoh lagi. Misalnya kita ada orang, anggap aja namanya Bob, dan sayangnya Bob ini kena kanker kulit ya. Terus dia dimasukkan ke rumah sakit begitu. Terus dokternya harus ngapain begitu? Ada pasien, apakah dia harus di surgery gitu, apakah harus dia dikenakan kemoterapi, imunoterapi, radioterapi, harus dikenakan obat, atau harus di-combine terapi-terapinya. Ini mungkin dokter-dokter yang ahli pasti mungkin bisa lebih bijak ya menentukan pengobatan terbaik dengan kondisi tertentu. Tapi kita bisa juga menggunakan AI dan machine learning untuk membantu menentukan treatment method yang terbaik untuk si Bob gitu. Contohnya gini teman-teman. Jadi ada namanya cancer, namanya melanoma skin cancer ya. Tapi penyebabnya skin cancer ini nggak satu gitu. Ada banyak-banyak mutasi di beberapa bagian yang hasilnya skin cancer juga. Ada bagian namanya BRAF. Kalau mutasi BRAF ini bisa menyebabkan skin cancer. Ada juga mutasi di gen RAS, ada RAS family sekitar 30%. Skin cancer juga, dan ada beberapa penyebab mutasi lain begitu. Dan di BRAF ini sendiri ada lagi sub-mutasi ya. Jadi ada namanya mutasi V600E. Jadi maksudnya 600E ini ada amino acid namanya valin di posisi 600 berubah jadi glutamic acid di posisi 600. Tapi bukan cuma itu yang mutasi, ada banyak-banyak mutasi lagi yang lain. Logikanya begini teman-teman. Kalau saya ke sini ya. Jadi sudah ada obat yang bisa menargetkan mutasi tertentu begitu. Tapi misalnya kita ada pasien, terus karena kita tahu, oh kebanyakan pasien melanoma itu sakitnya karena ada mutasi di BRAF gitu. Tapi ternyata tanpa kita tahu mutasi nggak di BRAF, mutasi bisa jadi RAS atau di MEK atau di mana begitu kan. Makanya kalaupun kita kasih ada nama obat namanya encovarenib gitu, kalau mutasi ya bukan di BRAF ya nggak bakal ngaruh gitu. Jadi inilah pentingnya
precision medicine, gimana kita bisa nge-profile satu pasien dan kita tentuin, oh, mutasinya di mana, sakitnya di mana, dan dari situ kita bisa memberikan obat yang terbaik berdasarkan kondisinya, kira-kira begitu. Jadi ini saya rasa future dari precision medicine ya. Jadi di mana kita bisa menggunakan banyak data biologi, ada namanya transkriptom, proteom, metabolom, dan kita menggunakan algoritma gitu untuk melihat orang ini kira-kira sakitnya di mana dari data dari data diri dia, dan kita dan terus dan pasti ada model begitu ya. Ini datanya masukkanlah ke modelnya begitu. Dia proses, keluar nih, oh ini pasien ini sebaiknya dikasih drug X, atau oh ternyata pasien ini dikasih drug X plus Y gitu, ternyata lebih efisien, kira-kira begitu. How I envision our future would look like. Masalahnya di mana? Kenapa ini belum terjadi di hari sekarang? Meskipun teknologi sudah ada ya, teknologi sudah ada, karena ini mahal. Tidaklah murah mendapatkan data-data yang saya list di sini. Jadi challenge itu bagaimana kita bisa nge-reduce cost sebanyak mungkin agar ini bisa menjadi kenyataan. Kira-kira begitu. Mungkin itulah sedikit dari saya. Ini beberapa kata penutup ya. Ini nggak ada hubungannya sama data science, tapi karena berhubung saya bekerja di bidang cancer ya, jadi saya mau menutup dengan ini. For intent cancer itu bisa dihindari. Dan gampangnya sebenarnya dihindari. Well, bukan. Uh, kita bisa melakukan hal-hal simpel untuk menghindari cancer. Contohnya, tidak merokok, lebih physically aktif, mengurangi alkohol, diet yang sehat, dan lain-lain begitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena kanker. Meskipun saya bekerja di bidang pengobatan kanker, lebih baik prevent daripada penyembuhan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, ini berikut beberapa sosial media saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zain atas pemaparannya. Mungkin satu poin yang paling banyak diingat oleh orang-orang adalah, oh boleh tidak masuk sekolah asal ketemu presiden gitu ya. Baik, selanjutnya adalah narasumber ketiga, yaitu Stefanus Bernard. Jadi Stefanus Bernard lulusan S1 Bioinformatika ILLL. Ya, Bernard dan Zain berasal dari kampus yang sama S1-nya. Kemudian seperti halnya juga Zain, jadi ILLL ini menghasilkan ini ya, alumni-alumni yang outstanding. Bernard tidak S2, melainkan langsung S3, dan S3-nya di jurusan Bioinformatika di University of Galway, dan sekaligus penerima beasiswa S3 Science Foundation Ireland. Untuk tidak berpanjang lebar lagi, kepada Bernard, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat siang semua teman-teman. Salam 24 jam ya, untuk teman-teman yang berada di Indonesia juga dan di luar negeri tentunya. Apakah screen saya sudah terlihat? Sekarang sudah. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Abi yang telah memperkenalkan dengan baik. Ya, beliau adalah host terbaik yang dimiliki oleh PPI Irlandia saat ini, luar biasa sekali. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan menceritakan pengalaman saya di sini. Saya membawakan tema Multiple Sequence Alignment in the Identification of SARS-CoV-2 Variants. Seperti itu. Jadi sebelumnya kalau kita membahas berbagai macam data ya, kan kita sekarang saat ini ibarat kata data itu sudah menjadi currency gitu. Segala sesuatu data. Seperti misalnya autonomous vehicle yang telah dibahas oleh Kak Fitri, dan cancer therapy yang telah dibahas oleh Bang Zain ya, itu semuanya berkaitan dengan data. Jadi kita menjawab sesuatu berdasarkan data. Nah, tapi sebetulnya apakah di biologi itu ada data? Apakah tidak? Tentunya ada ya. Oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya lupa jadinya.
Jadi setelah yang tadi dijelaskan oleh Bang Abi, betul saya lulus dari I3L tahun 2021 Desember. Nah, kebetulan pada saat Desember itu saya lulus, saya mengerjakan skripsi. Waktu itu kebetulan memang sedang COVID 2020. Saya berkesempatan untuk mengerjakan skripsi di UGM berkaitan dengan COVID, dan di situ saya terlibat langsung dengan segala data yang berkaitan dengan pasien COVID ya, masuk genome sequencing-nya. Nah, sebelum saya lulus, saya diterima bekerja di Genomic Solidaritas Indonesia Laboratorium atau GSI Lab. Di sana saya bekerja, GSI Lab adalah salah satu laboratorium yang jejaring laboratorium COVID di Indonesia ya, pada saat sedang pandemi berlangsung. Itu saya sempat bekerja selama kurang lebih hampir setahun, sebelum akhirnya saya diterima S3 dengan beasiswa penuh di University of Galway dengan beasiswa dari Science Foundation Ireland. Nah, saat ini saya sudah pensiun dari COVID tentunya, dari segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID. Dan untungnya kemarin itu atau semalam saya membaca pesan dari Direktur Jenderal WHO ya, Dr. Tedros Adhanom, bahwa COVID sudah tidak menjadi, mungkin teman-teman juga tahu, COVID sudah tidak menjadi darurat kesehatan global ya. Jadi itu suatu langkah yang luar biasa. Pun saya sendiri, saya sudah pensiun dari segala sesuatu urusan dengan COVID. Saat ini saya research topik yang saya tekuni, yang saya jalani adalah berkaitan dengan pengobatan kanker berbasis data seperti itu. Nah, kemudian tadi saya sudah keterusan membahas data nih. Jadi data itu ada nggak sih di biologi? Ada ya tentunya. Jadi kalau kita melihat bahwa data itu ada di segala macam bidang, di biologi itu bahkan dalam diri kita itu ada. Jadi datanya apa sebenarnya? Ya, jadi manusia itu memiliki 23 pasang kromosom ya. Nah, itu di dalam kromosom itu ada satu untai DNA, ya, asam deoksiribonukleat. Di dalamnya itu adalah kode genetik. Jadi kode genetiknya ini ada 4 huruf saja, adenin berpasangan dengan thymine, dan guanin berpasangan dengan cytosine. Dan ini adalah kode genetik yang dimiliki oleh kita semua, setiap manusia, dan itu tentunya di semua makhluk hidup ya. Jadi kode genetik ini yang akan mengekspresikan seluruh kejadian yang ada di tubuh kita. Sebagai contoh, rambut kita hitam dan lain sebagainya, dan kulit kita dan mata kita itu semuanya berasal dari kode genetik ini. Nah, kode genetik ini bisa dibuat ke dalam sebuah data yang disebut sebagai FASTA format. Nah, itu yang biasa kita pakai di dalam bidang bioinformatika. Nah, kemudian selain data nukleotida, ada juga data protein. Data protein adalah tingkat lebih tingginya dari data nukleotida. Karena kalau kita melihat dari central dogma of biology, jadi dogma sentralnya biologi, DNA itu nanti akan ditranskripsi menjadi mRNA. mRNA itu adalah satu codon di mana memiliki 3 kode nukleotida, dan itu akan ditranslasikan menjadi asam amino, dan itu ada tabel ya, seperti di kanan ini. Jadi misalnya AUG di sini itu merujuk ke metionin, dan itu rangkaiannya akan menjadi sangat banyak. Dan setelah kode-kode itu ditranslasikan, jadi kita bisa mengetahui, sebagai contoh ini di kiri adalah nukleotidanya, dan kita mentranslasikan sesuai tabel tadi akan menjadi sebuah protein, yang data protein seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ngapain dengan data yang ini? Kita tentunya bisa melihat kemiripan dari data ini. Misalnya ini kita punya gen X. Saya sebut saja gen X dari si manusia. Kita bisa membandingkan gen X si manusia dengan gen X si hewan, misalnya simpanse atau tikus ya. Biasanya tikus kalau untuk percobaan di laboratorium seperti itu. Nah, cara membandingkannya bagaimana metodenya? Ada metode yang dinamakan sequence alignment. Jadi bisa pairwise sequence alignment, yakni hanya membandingkan 2 pasang, atau bisa multiple. Jadi kita membandingkan antara, misalnya ini di histon H1, itu kita membandingkan antara beberapa gen gitu ya. Jadi dari di sini ada human, ada simpanse, ada mouse, rat, and ada dari sapi juga. Kita lihat kemiripannya ini di mana. Jadi sequence alignment itu fungsinya untuk melihat kemiripan antara data yang satu dengan yang lainnya, antara beda spesies antara kita dengan
eh, hewan, dan lain sebagainya, itu materi genetiknya seberapa beda. Seperti itu. Nah, konsep di balik ini adalah dynamic programming. Jadi dynamic programming ini di sequence alignment itu adalah suatu fondasi yang membentuk sequence alignment. Jadi sebagai contoh di sini ada matrix. Jadi mereka akan memiliki scoring tertentu. Ini ada papernya, kalau teman-teman ingin baca boleh. Ini sudah lama sekali, dari tahun 2004. Jadi ini dari Nature Biotechnology. Nah, itu ada scoring sistemnya. Jadi fungsinya dynamic programming ini, dia melihat kemiripan antara kedua data tersebut, tapi dengan menggunakan sebuah matematika komputasi di mana hasilnya yang optimum. Sebagai contoh, ini jika T berpasangan dengan T, atau jika sama, skornya akan ditambah 5. Tapi jika tidak sama, pada saat dijajarkan, tidak sama, skornya akan berkurang jadi 2. Dan jika ternyata tidak ada panjangnya tidak sama, berarti ada gap itu ya antara dua data. Itu berarti skornya akan berkurang jauh, seperti itu. Nah, di sini akan dilakukan matematika komputasi. Misalnya ini T dan T, ini 5 berarti sama, tapi ini T dan G ini -1, berarti 5 itu dikurangin dengan 6. Ya, jadinya -1, karena itu turun sampai akhirnya skornya dilihat yang optimum berapa skornya. Dari semua ini probabilitas skor yang optimum 11. Berarti alignment yang version ini, yang T strip T C A T A, dengan ini adalah hasil yang paling optimum. Seperti itu. Dari dynamic programming ini akhirnya terbentuklah suatu hierarchical methods, yakni dari kedua sequence yang telah dijajarkan dibandingkan dengan kedua sequence yang dijajarkan lagi 2 2 2 2 2 2 gitu. Ini dibandingkan dengan ini, dynamic programming, kemudian ada lagi ini dibandingkan dengan ini, dynamic programming, terus ini dibandingkan multiple alignment, dan seterusnya, sampai membentuk suatu pohon kemiripan, yang kita sebut sebagai phylogenetic tree. Nah, ini kalau teman-teman melihat di biologi, atau ada pohon filogenetik, itu asal-muasalnya sebenarnya datanya dari tadi, di sequence alignment, dilihat kemiripannya dan skornya seberapa bagus, seberapa optimal, kemudian nanti dilihat. Nah, ini sebagai contoh, ini ada kategorisasi fungal dan bakterial ya. Jadi seberapa miripnya mereka. Terus ini ada sequence alignment hasilnya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian saya akan membawakan topik mengenai SARS-CoV-2 karena sebelumnya saya bekerja di laboratorium COVID ya, jejaring COVID, yang salah satu yang bekerja sama dengan pemerintah. Jadi saya juga ingin berbagi cerita, sharing kepada teman-teman semua, apa sih yang terjadi pada saat pandemi itu, di belakang saat itu. Nah, jadi pada saat waktu itu, kita balik dulu ke 3,5 tahun yang lalu, di mana waktu itu ada orang dengan keadaan sesak napas, itu dibawa ke rumah sakit, dan ditemukan bahwa ini virus yang baru. Akhirnya publikasi ilmiahnya dipublikasikan bulan Januari 2020 tahun itu, dan akhirnya ini dokternya bilang ini baru nih sequence-nya, ini baru virusnya nih. Akhirnya di material genetiknya diambil, di sequencing, jadilah sebuah data, dan ini menjadi data acuan, reference sequence, yakni yang pada saat pertama kali dipublikasikan. Nah, ini saya ingin membicarakan juga bahwa kenapa di sini saya getol SARS-CoV-2? Karena apa? SARS-CoV-2 itu adalah virusnya. Jadi COVID itu adalah penyakitnya. Jadi jangan sampai salah, karena suka ada di berita itu orang ngomong penyakit apa, virus COVID. Jadi COVID itu bukan virusnya ya, COVID itu penyakitnya. Analoginya sama dengan HIV. HIV itu virusnya, AIDS adalah penyakitnya. Itu. Nah, kemudian bagaimana sih keadaan saat itu? Apa yang terjadi pada saat pandemi gitu? Bagaimana peran multiple sequence alignment? Jadi pada saat seseorang kena COVID dan diambil sampel genetiknya ya, itu dilakukan whole genome sequencing dengan proses di laboratorium tentunya. Datanya akhirnya keluar, dan datanya ini dimasukkan ke dalam database global yang namanya GSAID. GSAID ini sebenarnya sudah lama berdiri dari tahun 2007. Kebetulan yang memprakarsai salah satu mantan Menteri Kesehatan kita, saya lupa namanya waktu itu,
ada itu zamannya tahun 2009-2010. Ini GSAID ini Global Initiative on Sharing on All Influenza Data. Jadi sampai dengan saat ini bulan April 2000, saya cek minggu lalu ya, jadi bulan April 2023, ini total sequence-nya sudah ada 15,5 juta yang sejak Januari 2020 dipublikasikan secara online. Waktu saya bekerja, Indonesia kebetulan sudah bisa mencapai 100.000 sequence kalau tidak salah. Itu memang luar biasa pencapaiannya. Jadi bekerja sama dengan stakeholder Menteri Kesehatan dan lain sebagainya agar melihat ini. Kemudian ini fungsinya ini untuk apa? Multiple sequence alignment. Kita melihat disejajarkan, dilihat ini varian baru apa bukan. Dari situ kita bisa melihat, oh varian baru seperti ini, kita bisa nge-tracking, dan kita dari sini kita mengetahui apa sih kira-kira strategi vaksinasi yang diperlukan, seperti itu. Apakah dengan populasi yang terkena varian Delta misalnya, kita kasih vaksin Pfizer atau AstraZeneca yang basisnya kan beda ya. Pfizer itu mRNA, AstraZeneca itu yang berbasis adenovirus ya, viral vector, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Saya disclaimer sedikit ya, bahwa di sini saya tidak akan membahas apapun yang berkaitan dengan aplikasi beasiswa dan lain sebagainya. Tapi memang harus diakui, slide yang saya tunjukkan saat ini adalah salah satu presentasi saya pada saat saya wawancara S3 yang akhirnya saya diterima S3 dengan beasiswa penuh di Irlandia. Tapi saya tidak akan menjawab apapun yang berkaitan dengan beasiswa. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa lihat video di YouTube kita. Sebelumnya kita ada acara mengenai beasiswa. Silakan ditonton, itu ada pengalaman informasi yang sangat luar biasa. Nah, jadi ini waktu itu saya ditugaskan untuk melihat bagaimana sih perkembangan viral heterogeneity itu, persebaran transmisi SARS-CoV-2 ya pada saat varian Delta. Kita ingat sekali varian Delta ya 2021 bulan Juli sampai Agustus itu luar biasa sekali kejadian yang saat itu terjadi ya, ambulan itu lewat sering-sering dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang menurut saya pribadi saya tidak bisa melupakan gitu ya. Nah, jadi pada saat itu memang varian Delta sedang merebak di Indonesia gitu. Terus kemudian saya ditugaskan, kita mau melihat apakah ada varian lain yang ternyata ada di Indonesia saat itu. Nah, ternyata pada saat di sequence, orangnya di sequence dan datanya dimasukin ke dalam database global GSAID, kita lakukan analisa multiple sequence alignment, kita jajarkan sequence-nya, dibikin pohonnya, memang terlihat bahwa mayoritas adalah Delta, varian Delta dari India. Jadi ini ada 2 klaster, AY23 dari India, dan ada satunya lagi AY24 dari India juga. Nah, tapi ternyata ada satu varian lokal dari Indonesia yang juga mulai mendominasi saat itu. Jadi sudah mulai naik kasusnya, ada sekitar 270 orang ya kena waktu itu dari sekitar 3.000 data. Itu lokal dari Indonesia B14662, tapi memang mutasinya tidak sesignifikan varian Delta seperti itu. Nah, ini satu bentuk contoh fungsi dari bagaimana kita menganalisa data dan apa yang harus kita lakukan dengan data ini ke depannya. Dari sini kita bisa memberitahu pemerintah bahwa ini ada varian lokal di Indonesia nih, jadi jangan diperhatikan yang varian Delta juga gitu ya. Jadi untuk sebagai informasi kepada pemerintah agar kita agar waspada. Nah, kemudian database itu kemudian berkembang menjadi sebuah phylogenetic. Jadi ini lebih keren lagi. Dari tadi data yang sequence alignment, jadi jajarkan jadi pohon itu dengan data yang lain, tanggal kena virus, tanggal kena COVID-nya, kemudian dengan tanggal ketibaan dan vaksinasi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sebuah database yang besar dan divisualisasikan menjadi filodinamika ya. Jadi bagaimana sih persebaran transmisi virus itu di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, disitulah peran seorang data scientist ya, terutama. Jadi kalau kita saat pandemi COVID-19, ibarat kata dokter yang terjun di lapangan itu adalah tentara kita, ya.
tentara kita yang benar-benar merawat orang-orang yang terkena COVID seperti itu ya. Musuh kita siapa? Musuh kita adalah COVID-19, ya kan? Jelas sekali penyakit itu. Kemudian tentara kita yang merawat orang-orang yang sakit. Fungsinya kita sebagai data scientist apa? Kita adalah intelijennya dalam perang ini. Kita adalah intelijennya yang menginformasikan kepada tentara kita bahwa, oh ini ada berdasarkan informasi yang dari musuh yang kita dapat, musuhnya si SARS-CoV-2 ini, kita lihat bahwa, oh ternyata kelemahannya ada di sini, kelemahannya ada di sini. Kita punya senjata, kita punya artileri, kita punya senjata seperti ini, vaksin dalam keartian vaksin ya. Kita kasih ke situ, kita kasih ke situ, jadi supaya semua battlefield kita, medan perang kita terkendali gitu. Jadi data scientist memang perannya itu sebagai intelijen di sini. Kalau dalam pathogen surveillance ya. Nah, itu kita membantu tentara kita yang ada di lapangan supaya jangan sampai terjatuh korban yang banyak. Gitu. Karena itulah menjawab sebuah data itu penting sekali ya. Menjawab bagaimana ini data ini ke arah mana nanti kita akan mengambil tindakan seperti itu. Baik, itu slide terakhir saya. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan semuanya. Jadi, apakah biologi dan data science itu mungkin? Ya, tentu saja mungkin ya. Jadi, don't stop loving data. Jadi, ada banyak sekali yang bisa kita jawab dari sebuah data ya. Dan data itu banyak sekali informasi-informasi yang tertimbun, yang kita tidak tahu, yang kita bisa olah, dan itu menjadi sebuah tindakan yang terukur untuk yang bisa kita lakukan ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host, Bang Abi. Terima kasih Bernard atas pemaparannya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin meng-highlight bahwa seluruh narasumber pada kegiatan kali ini itu background-nya tentu data science dan ketiganya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Irlandia begitu. Jadi memang selain untuk peluang bekerjanya, peluang untuk melanjutkan pendidikan baik dari S1 lompat langsung ke S3 atau S1 kemudian S2 dan S3 itu besar begitu ya. Jadi memang ini suatu bidang ilmu yang memiliki peluang yang luar biasa besar. Baik, sudah ada kalau tidak salah sejauh ini 3 pertanyaan. Bernard baru saja menyelesaikan presentasinya, mungkin itu akan sedang dalam perjalanan. Kita akan mulai untuk jadi ada satu pertanyaan untuk Kak Fitri, itu dari Kak Dito. Kemudian ada pertanyaan Kak Dito untuk Zain. Dan ada pertanyaan dari Bu Tengku Laila Kamaliah dari Fakultas Pertanian Universitas Nasional Jakarta untuk Kak Fitri. Jadi mungkin kita bisa mengurutkan Kak Fitri jawab Kak Dito dulu, kemudian Zain menjawab, lalu kemudian nanti Kak Fitri jawab Bu Tengku Laila. Seperti itu, silahkan untuk Kak Fitri menjawab terlebih dahulu. Oke, siap. Ini pertama terkait dengan genetic algorithms dan genetic programming. Genetic algorithms itu sendiri kita seperti find optimal, menemukan optimal dari menemukan optimal solutions dari suatu problem ya. Sedangkan genetic programming itu evolving, creating, membuat program, membuat model dari sebuah data gitu. Jadi tadi pertanyaannya challenge program concurrent data. Nah, jadi kalau dari genetic algorithms itu ada multi-objective optimization, sama juga seperti di genetic programming yang mana ada multi-objective optimization contohnya. Yang mana kita ketika kita ingin menemukan optimal solutions dari problem yang kita ingin yang ada, di situ sih kita bisa ini ya. Cuman perbedaan dari genetic algorithms dan genetic programming itu sendiri, di mana genetic algorithms menemukan solusi dari optimal itu, sedangkan genetic programming adalah membuat
model yang berupa matematika problem, matematika equations seperti itu. Apa tadi? Untuk obstacle, challenge, structural parameters, optimizations, mitigating, ini concatenate ya. Jadi nggak ini tidak di-concatenate sih, nggak digabungkan antara genetic algorithms dan genetic programming, tetapi ada poin yang bisa kita ambil seperti dalam genetic algorithm itu ada NSGA 2 atau NSGA 3 gitu kan. Yang mana kita mau mencari non-dominated sorting problem, yang mana ketika ini gimana ya? Pada kurva itu terdapat data dan kita mau mencari hasil RMSI atau R-square, di mana RMSI kita maunya hasil error yang terendah, sedangkan R-square kita mau mencari hasil yang terbaik gitu. Jadi kita memilih tergantung dari hasil mana yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kita hapus dari hasil data yang tidak diperlukan, kita mengambil hanya poin yang kita inginkan saja. Kemudian apa lagi tadi? What strategies can be implemented to surmount them? What obstacle? So far sih kalau misalkan obstacles-nya itu karena complexity, jadi biasanya more complexities itu akan mendapatkan better result in terms of metrics atau in terms of fairness atau fitness-nya. Tapi di situ sih kita balik lagi di optimization. Kita maunya yang mana? Mau hasil yang mau fairness-nya yang rendah, mau errornya yang sedikit, tapi kompleksitasnya banyak, atau kita mau yang di middle, kita mau yang tidak terlalu error besar atau tidak terlalu banyak kompleksiti. Itu sih. Kira-kira gimana Pak Dito? Kalau dari pengalaman Mbak Fitria sendiri, Mm-mm. tantangan terbesarnya bagaimana Mbak untuk misalnya aplikasi pada penyakit genetika atau genetic disorder? Genetic disorder. Iya, maksudnya pengalaman praktis, maksudnya kan sebagai praktisi dan researcher gitu, maksud kebet- saya begitu. Ya. Kebetulan saya research saya nggak ke genetic disorder atau nggak ke penyakit sih Pak. Tapi saya mengadopsi dari genetika, dari evolutionary, gimana behavior dari genetik ini untuk diaplikasikan ke berbagai aplikasi. Bisa ke contohnya contoh case sekarang ini research yang saya jalanin ini untuk ke wine production. Jadi kita ada project di Spain itu untuk produksi wine seperti itu. Mungkin ini bisa terkait juga dengan pertanyaan yang selanjutnya yang dari ibu atau bapak ya, Tengku Laila ini. Ibu ya, ya. Ibu. Ke bidang kesehatan ya, di luar bidang kesehatan ya. Untuk pemulihan ke tanaman. pertanian ya. Ya, jadi ini bisa diaplikasikan kemana saja sebenarnya, Pak, Bu. Jadi karena genetic programming ini sebuah metode sama seperti neural network, sama seperti random forest, yang mana kita bisa aplikasikan untuk data apapun, namun kelebihan dari genetic programming ini adalah dia menghasilkan equations model, sehingga equations modelnya ini, matematika modelnya ini dapat kita lihat, dapat kita ya, dari equations ini tentu dapat menghasilkan sebuah nilai
apakah ini dapat kita gunakan atau kita dapat aplikasikan ke sistem yang kita mau, seperti itu. Jadi ini bisa diterapkan di berbagai aplikasi atau di berbagai bidang. Karena tentu kita pahami, kita sadari dari sekarang dan ke depannya semuanya itu bakalan terkait dengan AI kan, semua aplikasi, semua bidang, semua field. Jadi salah satu dan saya rasa genetic programming ini walaupun sudah lama, sudah dari tahun 1960-an kalau nggak salah, tapi saya rasa masih sedikit yang konsentrasinya itu ke genetic programming atau evolutionary algorithm. Lebih banyak ke neural network atau random forest, padahal kelebihan dari genetic programming ini mampu menginterpretabilitasikan hasil dari model tersebut, begitu. Kira-kira. Baik, untuk Kak Dito maupun Bu Tengku Laila boleh melakukan objection atau ingin mengkonfirmasi lebih lanjut pertanyaannya. Kalau belum disampaikan, misalnya ada yang masih kurang begitu ya. Sambil menunggu apakah ada, oh sudah. Silakan untuk Zain terlebih dulu menjawab pertanyaan dari Kak Dito, kemudian nanti Bernard menjawab pertanyaan dari Kak Rizko, dan Zain nanti ada pertanyaan dari Bu Sri ya, baru saja disampaikan. Silakan Zain. Terima kasih. Terima kasih Bang Abi dan untuk Bang Dito ya pertanyaannya. Jadi kalau saya mau summarize sedikit pertanyaan dari Bang Dito ini, jadi bagaimana sih sebenarnya kita bisa menggunakan AI untuk menentukan metode atau target-target yang paling efektif gitu untuk pengobatan, terutama di sini yang terkaitan dengan CAR T-cell ya, atau imunoterapi, dan di sini ada juga terkait dengan ovarian cancer. Ini mungkin saya bisa share sedikit ini, karena kebetulan juga saya scope-nya itu masih di ovarian cancer. Jadi ini semoga kelihatan ya, dan semoga ini animasi ya gerak-gerak. Jadi kalau cerita sedikit tentang kanker ovarium, jadi dibandingkan kanker-kanker lain, ini salah satu kanker yang paling jelek response rate-nya untuk imunoterapi. Jadi imunoterapi ini bagaimana kita bisa menggunakan sistem imun kita sendiri untuk membunuh sel kanker gitu. Contohnya kayak tadi yang saya bilang ada melanoma sama kanker paru-paru itu cukup baik responnya di atas 50% gitu. Tapi yang ini untuk kanker ovarium itu di bawah 5%. Jadi sangat jelek response rate-nya. Dan kenapa sih sangat jelek itu? Karena kita tahu bahwa di ovarium itu kondisinya itu sangat imunosupresif. Jadi maksud saya itu contohnya begini. Untuk T-cell biar bisa membunuh kanker sel itu dia harus teraktivasi dulu begitu. Tapi kanker sel ini pinter, dia ada molekul namanya PD-L1 contohnya, dan bisa berinteraksi sama PD-1. Kalau ada interaksi ini, T-cell ini bakal jadi exhausted, jadi capek lah bahasanya, dan dia bakal menipu T-cell kita bahwa oh gue ini sel normal loh, padahal bukan gitu. Dan interaksi ini banyak sekali terjadi di ovarian cancer, dan sehingga karena itu sangat susah disembuhkan ovarian cancer dengan metode imunoterapi begitu. Dan terus kita bagaimana sih cara menggunakan AI atau metode data science untuk menentukan target terbaik gitu. Jadi yang salah satu yang kebetulan di salah satu riset yang saya kerjakan juga, jadi saya membandingkan ini. Saya punya data orang yang sembuh dengan imunoterapi dan orang yang nggak sembuh di konteks ovarian cancer ya. Terus saya lakukan beberapa analisis gitu ya. Terus saya ketemu nih, oh misalnya orang yang sembuh itu secara karakternya bagaimana. Misalnya saya tahu orang yang sembuh itu dia punya jauh lebih banyak sel imun di area kankernya begitu. Dia punya lebih banyak memory cell, ada namanya memory cell, punya lebih banyak memory cell di daerah tumor microenvironment gitu-gitu lah. Jadi saya mencoba menganalisa apa sih perbedaan orang yang sembuh sama orang yang nggak sembuh. Terus itu bisa saya rangkum dan bisa kasih suggestion gitu. Oh, berdasarkan hasil analisa saya,
eh, gen-gen ini terkait dan sel-sel ini terkait, sehingga untuk menyembuhkan pasien dengan kanker sebaiknya menargetkan hal-hal ini, atau kita mencoba meningkatkan ini, kira-kira begitu sampelnya. Semoga menjawab, atau ada pertanyaan lanjutan mungkin? Ya Mas, terima kasih sekali sudah jelas. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut saya emailkan saja. Terima kasih. Monggo Mas, thank Ya. you. Nanti pertanyaan lebih lanjutnya tidak perlu lewat saya ya, karena saya hanya moderator di sini. Terima kasih. Siap Bos. Ya, selanjutnya silakan Bernard. Ya, Ke-mute barusan. Ya, lupa. Jadi ini pertanyaannya, sebenarnya dasar pengelompokan pohon filogenetik ini apa ya, Mas? Karena alignment kan hanya menemukan kesamaan dan perbedaan. Betul sekali. Jadi memang presentasi yang barusan saya sampaikan itu memang tidak mencakup keseluruhan, karena di sini konteksnya saya hanya membahas multiple sequence alignment ya. Kalau membahas phylogenetic tree itu bakal lebih panjang lagi, nggak cukup waktunya. Mohon maaf. Tapi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti saya tinggalkan email. Jadi kalau untuk kolaborasi, diskusi, silakan, nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau untuk sequence alignment yang diperhatikan adalah mutasi DNA satu itu. Jadi apakah ada mismatch, apakah ada penambahan DNA, insertion kita sebutnya, atau deletion, di mana DNA itu berkurang karena mutasi tertentu gitu. Nah, jadi sequence alignment melihat ketiga faktor tersebut ya. Namun, kembali lagi tadi pertanyaannya, bagaimana pengelompokannya? Nah, ada lagi algoritma di atasnya si sequence alignment, itu namanya untuk phylogenetic tree development. Jadi ada, yang saya ingat itu ada Jukes Cantor kalau nggak salah, tapi yang paling dominan dipakai itu yang maximum likelihood tree. Jadi untuk melihat seberapa model ini relevan gitu ya. Jadi pada saat sequence alignment sudah dilakukan, itu akan di bootstrap ratusan kali untuk membuat satu phylogenetic tree. Pohon berarti sudah tok jadi satu kali. Tapi itu ternyata dilakukan berulang-ulang selama 100 kali. Semakin kita minimal 100, tapi kalau misalnya lebih 500 kali bisa tuh. Semakin tinggi di bootstrapnya, semakin modelnya itu berkualitas, kita bisa bilang. Bisa diandalkan lah ya. Jadilah model yang kita pakai. Nah, itulah dasar pengelompokannya itu antara satu bagian dengan yang lain itu seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ini saya tinggalkan email, tidak masalah. Baik, terima kasih. Jadi putus ya, Bang? Ada notif Iya. internet unstable. Tapi nanti bisa berikan email juga di kolom chat Bernard ya untuk Oke, iya. bisa follow Saya up. boleh izin bertanya lewat audio, lagi berkendara soalnya. Oh ya, baik, boleh untuk jam langsung ke pertanyaan. Tapi nanti sebentar saya mau pamit dulu ke Bu Sri. Mohon maaf Bu Sri, ini karena lagi berkendara, kita biar terselamat gitu ya. Silakan, Silakan. Bapak. Oh, saya mau tanya ke Bu Fitri itu. Bu Fitri tadi yang pertama ya? Iya. Iya Pak, Fitri aja jangan Bu Pak. Oh, ini apa? Saya juga dengan Bu Laila ini orang pemuliaan, orang plant breeding ya. Mm-mm, Saya ingin bertanya gini, terkait genetic programming tadi ya. mm-mm. Tadi kan Ibu sampaikan mengadopsi dari persilangan eh, A dan B misalnya. Itu persilangannya persilangan tanaman berarti ya? Oh bukan Pak, Bukan, bukan atau persilangan apa persilangan. maksudnya? Persilangannya itu terkait dengan data. Jadi ini di sini kita memiliki data. Contoh, saya kurang tahu ya kalau data di pertanian itu seperti apa. Tapi contohnya kita memiliki data terkait contoh di Excel atau CSV seperti itu. Nah dari situ kita eh, memiliki data dengan beberapa variables dan juga targetnya. Bisa classifications, regressions seperti itu. Em,
Jadi dari genetic programming ini kita akan melakukan input data seperti populasi dari data tersebut. Kemudian kita mau melakukan running eksperimennya itu berapa generations atau iterations. Jadi dari situ genetic programming ini yang secara otomatis akan memilih sendiri parents tree itu untuk nanti otomatis membuat model equation Ya, dan nanti oke. otomatis akan dibuat sebagai parents pertama, kedua, ataupun parents ganda lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan hasilnya ini tidak baik, genetic programming ini otomatis lagi akan membuat parents baru seterusnya sampai generasi tersebut itu berakhir seperti itu. Ya, Jadi tadi Pak Pausa ada diagram-diagram parent itu kan, coba lihat lagi. ya, oke. Coba. Yang mana tuh diagram-diagram Ini. parent? Iya, parents ini kan Oke, bisa kelihatan nggak? iya, iya lagi coba. Yang lainnya di atas, udah itu ya. Iya, hanya ini. Oke. Nah, ini jadi ini sebagai contoh dari contohnya misal ini satu dataset. Jadi satu dataset ini kita memiliki populasi contohnya 200 populasi. Kita mau hasilnya itu yang terbaik. Kemudian kita melakukan input data atau generasi sebanyak 100 kali dan kita melakukan input operator algebra seperti biasanya itu plus tambah kurang kali bagi, dan untuk unary operators itu hanya yang contohnya di sini adalah logaritma dan sinus. Kemudian dari data ini itu genetic programming akan membuat contoh seperti ini, equation dari jadi data ini otomatis melakukan generasi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 seterusnya, dan dari sini dia akan otomatis melakukan X10 kali berapa nilai konstan atau numerical yang sesuai. Dan dari situ juga otomatis akan melakukan keluar input skornya berapa, loss akurasinya berapa, seperti itu. Ya, tadi kalau nggak salah ada kalimat meniru dari apa proses apa tadi yang Crossover. Iya, crossover dari intinya crossing ya dari pemodelan di alam tadi saya ada dengar kalimat itu. Oh, Eh, iya, jadi ini yang meniru genetik. dari apa? Meniru dari genetik. Tadi Iya, ada kata-kata persilangan gitu kan. iya. Betul nggak? Iya benar. Jadi genetic Ya. Nah, programming ini idenya itu dari biologi, ya, memang dari biologi, dari evolutionary ya. algorithm, dari Oke. genetika. Tapi Hmm. ini tidak untuk ini untuk ke komputer, Pak. Jadi Ya, genetic program. paham. Oke. Nah, saya mau arahkan begini. Ya. Kalau idenya dari genetika gitu, sementara kalau kita pelajari di genetika ya, itu kalau genetika tanaman, syarat kalau kita mau lakukan studi pewarisan yang baik, ya kan, itu kedua parent itu harus dalam keadaan sama-sama genomnya diploid, harus seimbang genomnya, tidak boleh ada salah satunya genomnya triploid, gitu kan. Apakah ide ini juga didasari dengan dasar dari genetika seperti itu? Misalnya keadaan parent harus diploid, gitu kan? Apa memikirkan faktor-faktor yang lainnya gitu, Pak? Keseimbangan genomnya kayak gitu-gitulah. I think so. Jadi ada Saya mau nanya itu sebenarnya. Dasarnya ada nggak mengambil dari konsep itu juga keadaan genom asal harus mungkin intinya kehomogenan di genetik itulah awalnya. Ada iya. mengambil konsep itu. Iya, jadi kalau di genetic algorithms ini atau genetic programming ini ada phenotype dan genotype. Genotype ini kalau
nggak salah yang sesuai dengan per ininya, per per nodes-nya. Sedangkan untuk phenotypes itu dalam satu buah tree ini. Eh, jadi boleh sekali lagi, sorry, apa tadi? Gimana? Tadi Ya, apa basis yang basis dasar kita kalau mau di dalam misalnya meniru dari genetika Mhm, persilangan gitu kan, mhm. itu dia kedua tetua harus dalam keadaan diploid. Terus segregasi hukumnya mengikuti misalnya kayak segregasi Mendel gitu. Nah, itu Jujur, mengadopsi itu juga enggak? jujur istilah-istilah yang Bapak sebutkan itu saya baru dengar karena ini mungkin istilahnya di biologi ya atau di pertanian. Iya, istilah biologi lah, Iya, istilah sedangkan biologi genetika. sedangkan Genetika tumbuhan. genetika programming yang saya pelajarin ini untuk ke komputer. Jadi yang kita pelajarin itu genotype dan phenotype seperti itu. Jadi genotype itu setiap nodes, sedangkan phenotype dalam eh, satu model, satu program seperti itu. Em, jadi dalam genetic programming ini dari data-data yang terkoleksi tadi itu dan dari hyperparameter yang sudah kita inputkan, nanti genetic programming sendiri yang otomatis memilih membuat satu equation model atau satu program dan itu yang nantinya akan menjadi parent seperti itu. Nah, bentar. Jadi Di sini arti genotype dan phenotype yang di sini nih Ibu artikan sebagai apa? genotypes itu dalam satu nodes. Bapak lihat ini nggak? Genotypes ini di dalam genetic programming adalah satu nodes atau satu complexities. Jadi gini contoh ini deh mana ya? Ini deh. Jadi di sini ada satu equation 3 kali X tambah 7. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 complexity. Berarti ada 5 genotype dan satu phenotype. Satu phenotype adalah satu model seperti ini. Begitu. Kalau di genetic programming. Oke. Kira-kira gimana, Pak? Oke, kita lanjut nanti aja lah. Oke. Karena mungkin Kita istilahnya jadi genetik mungkin berbeda tapi adopsi idenya ini dari biologi begitu. Baik, Oke, terima kasih. terima Ya, kasih. mungkin bisa kirim email saya nanti untuk selanjutnya kita diskusi. Ya, karena waktunya relatif singkat ya, dan itu kan membutuhkan eh, pencarian informasi terlebih dahulu untuk menjawab, dan di sini juga ada Risco yang bilang sepertinya genetic programming yang dimaksud di sini dan istilahnya mirip namun tidak sepenuhnya sama, sehingga kalau kita mencoba untuk meleburkan kedua konsep menjadi satu yang dari sudut pandang keilmuan A Biologis akan membawa kan beda. keilmuan A, yang sudut pandang keilmuan B akan membawa. Jadi bertemunya seperti enggak, menurut ilmu A itu seperti ini, menurut ilmu. Jadi karena waktunya relatif singkat, tapi saya meyakini bahwa itu mengapa PPI Irlandia itu mengadakan acara ini secara tahunan, karena ingin memberikan pengantar dan selanjutnya bisa dengan diskusi dan kolaborasi, karena kita menyukai adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu yang membuat ilmu itu berkembang begitu. Nah, dan berbagi email, saya berharap saya bisa berbagi email saya, tapi saya yakin tidak ada yang akan bertanya ke saya gitu. Jadi ya sudah, saya jadi penonton dan menikmati betapa biologi dan data science itu indah begitu ya. Saya berharap bahwa dulu waktu di kelas bisa mendengarkan dengan lebih baik. Baik, terima kasih atas diskusinya. Menyukai momen-momen seperti ini, suatu hal yang sangat positif. Silakan untuk eh, Zain untuk menjawab pertanyaan sebentar tadi. Ya, dari Bu Sri dari Undana NTT. Terima Ya. kasih Zain.
Terima kasih Bang Ambi. Terima kasih juga Bu Sri untuk pertanyaannya. Dia bertanya itu bisa dielaborasi lanjut. Tadi kan bagaimana pengaplikasian AI pada CRISPR-Cas9 ini. Ini mungkin saya mau, sebelum saya jawab ya, sebenarnya yang ini kan saya mengadopsi bahan pembicaraan saya tadi dari paper kan ya. Mungkin kalau dibilang AI itu eh, soalnya yang mereka lakukan itu kalau misalnya kita baca paper itu sebenarnya banyak statistical analysis yang bisa dibilang sangat simpel begitu ya. Tapi begini, mungkin ini untuk teman-teman S2, S3 maupun luar S3 mungkin pasti eh, pernah apa ya? Mungkin 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 relatable lah gitu ya. Misalnya saya lagi nulis proposal funding begitu. Terus saya kasih judul saya Statistical Analysis for Disease A. Gak tembus proposal saya. Terus misalnya saya ganti nama. The Utilization of AI for ini. Ah, langsung tembus itu. Gitu. Padahal isinya sama-sama aja. Tapi ketika saya menggunakan kata-kata yang lagi hype gitu, yaitu AI, tiba-tiba langsung tembus proposal saya. Dan ini bukan saya bercanda atau gimana, ini kejadian nyata ya. Dengan kita menggunakan kata-kata seperti itu bisa tembus proposal kita, kira-kira begitu. Eh, Tapi terkait yang apa namanya, yang ini tadi, jadi gampangnya itu di CRISPR-Cas9 ini kan kita itu kan bisa misalnya ada gate A sama gate misalnya ada gate A kan ya, ada kondisi kontrol di mana dia ya ada dan di knockdown gitu kan di CRISPR-Cas9. Jadi CRISPR-Cas9 ini metode bioengineering di mana kita bisa mengedit gen gitu. Di sini konteksnya di knockdown, artinya dilumpuhkan gitu ya. Jadi ada kondisi yang gennya ada dan kondisi gennya nggak ada. Terus dibandingin nih di pasien kanker. Yang di knockdown bagaimana? Apakah kankernya makin naik atau mungkin turun atau gimana? Dibandingkan sama yang kontrol begitu. Terus dibandingkanlah. Terus kita bandingin itu, kita lakukan beberapa analisa, ketemulah, oh di kondisi yang di knockdown ternyata ada 2 gen yang ketika kita knockdown kanker itu langsung turun. Kira-kira begitu. Analisanya secara simpel. Nanti kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, bisa ngobrol-ngobrol lagi kita Bu, lewat email. Apa ada pertanyaan lanjutan? Iya, terima kasih. Mungkin memang akan ada pertanyaan lebih lanjut, tapi lewat email aja. Karena saya pikir ini nanti lanjutannya, saya aplikasinya bukan ke manusia sih, Mas. Tapi terima kasih banyak penjelasannya. Mungkin saya ingin tahu lebih lanjut ke misalnya mikroba, fungi, bakteria, dan segala macam gitu. Atau tanaman, mungkin apakah bisa diaplikasikan juga model itu. Gitu. Ya, Mohon di-share nanti emailnya. Terima kasih banyak. baik Bu Siti, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Eh, Zen menyatakan bahwa bahasa sederhananya ya, tapi bagi saya tidak ada yang sederhana dari obrolan hari ini ya. Dari seluruh narasumber, bahkan penanyanya juga memang orang-orang yang berkiprah di bidang tersebut, terutama pertanian gitu. Mungkin Saya juga, project yang dulu. oh iya, saya kaget Bapak. Saya kira saya mau diinterupsi tadi. Ya baik, mungkin itu yang bisa didiskusikan pada kesempatan kali ini. Kami tentu berharap tindak lanjut yang akan terjalin itu bisa mempererat keilmuan dari narasumber dan penanya atau dari yang akan melanjutkan sekolah di bidang data science atau yang tadi disebutkan oleh narasumber. Dan kita tiba di penghujung acara, mohon berkenan untuk para peserta untuk bahasanya apa? Untuk menyalakan kamera agar kita bisa foto bersama gitu. Untuk link daftar hadirnya dalam perjalanan Bu Siti. Jadi nanti sehabis kita foto bersama akan dikirimkan tautannya. Tentu daftar hadirnya tidak banyak pertanyaan ya, tapi kami berharap Bapak dan Ibu bisa memberikan kritik maupun saran karena itu akan sangat membantu kami untuk menyelenggarakan acara dengan lebih baik di waktu yang akan mendatang. Dan barangkali juga ada yang sedang persiapan mau ke Irlandia. Nah itu nanti kan, oh kita kemarin ketemu gitu. Di mana? Di acara Data Science Seminar Online. Signus boleh minta tolong
tampilannya tidak hanya kami berempat. Oh ya, sebentar. Iya, biar kita bisa melihat satu dan yang lain. Nah, sekarang jadi bertiga ya. Oh, sekarang jadi berdua. Sekarang saya hanya melihat Bernard. Saya sering melihat Bernard ya. Kebetulan tinggal satu kota. Yang sedang berkendara, hati-hati di jalan. Semoga semuanya lancar. Ya, udah malam ya, makanya kita harus segera menutup sesi ini karena mungkin sudah ada yang jam 19.46 ya. Baik, saya akan melakukan tangkapan layar. Baik, silakan untuk senyum. 1, 2, 3. Saya akan ke layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. Terima kasih. Silakan Signus untuk dikirim linknya untuk ya. Oh ya, sebentar. Bapak dan Ibu, ini adalah linknya. Silakan untuk mengisi.